Kamu bisa membuat 3 permintaan. Kamu bisa meminta apapun di dunia ini. Kamu bisa minta bulan, minta matahari, bahkan meminta bintang. Luar biasa bukan? Tapi coba pikirkan sejenak. Bagaimana jika permintaanmu itu terkabulkan dan itu adalah awal dari semua hal buruk yang akan terjadi dalam hidupmu? Saat kamu mengubah satu hal, kemudian mengubah hal lainnya lagi, dan mengubah hal lainnya lagi, kamu sadar kamu tidak benar-benar ingin perubahan itu. Tapi, bagaimana cara menghentikannya? Hai Sobat Pemustaka, pernah nggak sih kalian merasa kalian ingin mengubah keadaan kalian saat ini? Pemikiran seperti ini pasti sering terjadi saat kita merasa kita nggak puas dengan keadaan seperti ini. Terkadang kita berharap seandainya kita punya jini atau makhluk ajaib lainnya yang bisa mengabulkan permintaan kita. Nah, hari ini di konten Mari Bedah Buku, kita punya satu cerita yang sangat persis dengan deskripsi yang tadi aku sebutkan. Buku ini dengan jelas menceritakan dampak dari keinginan manusia yang ingin mengubah sesuatu yang tidak seharusnya diubah. Buku ini berjudul The Monkey's Paw. Panjang ceritanya adalah 38 halaman dan ditulis dalam bahasa Inggris yang sangat mudah dimengerti. Pada halaman belakang buku akan ada glosarium berisikan kata-kata yang sering dipakai sepanjang cerita, dan juga pada akhir cerita kalian akan mendapatkan pertanyaan yang berkaitan dengan Monkey's Paw. Jadi buku ini sangat challenging untuk kalian yang ingin melatih reading skill kalian dan juga mengenhance vocabulary kalian. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih jauh tentang cerita ini, mari kita bahas sedikit tentang penulisnya. Jadi, sang penulis buku ini adalah William Waymark Jacobs yang lahir pada 8 September 1863 di Wapping, London. Dia adalah seorang penulis terkemuka di Inggris yang cerita-ceritanya banyak dikemas dalam prosa atau cerita-cerita pendek. Pada masa kecilnya, Jacobs adalah anak yang pemalu dan pendiam, sehingga dia lebih banyak menuangkan perasaannya dalam bentuk tulisan. Dia adalah anak yang terlahir dari keluarga yang ramai, yang memiliki beberapa saudara, namun keluarga mereka bukanlah keluarga yang kaya. Pada saat dia dewasa, dia bekerja sebagai pegawai sipil honorer. Gaji yang ia dapatkan itu kemudian ia kumpul sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya dia memiliki uang yang cukup untuk merilis buku pertamanya yang berjudul Many Cargoes. Buku pertama yang dia rilis berbuah sangat manis, sehingga tidak lama setelah itu dia dapat merilis buku kedua dan buku ketiganya yang berjudul Skipper's Wig dan juga Sea Urchins, yang merupakan kumpulan dari cerita-cerita pendek yang sudah dia tulis sebelumnya. Kehidupan Jacob sebagai orang miskin atau orang kelas bawah di Inggris pada itu merupakan tema yang sering dia pakai dalam cerita-cerita yang dia tulis. Hal itu menyebabkan ceritanya terasa sangat personal dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dengan sedikit keajaiban-keajaiban dalam ceritanya. Hal ini membuat banyak orang menyukai cerita yang dia tulis. Tidak hanya menceritakan potret kehidupan rakyat kelas pekerja atau kelas bawah di Inggris pada waktu itu, beliau juga mampu mengemas cerita dengan unsur horor di dalamnya. Buku-buku horor populer miliknya adalah The Lady's Barge dan juga The Monkey's Paw yang akan kita bahas dalam video ini. Karena dia mampu mengemas cerita dalam berbagai genre, para sastrawan di dunia mengakui kemampuan Jacobs dalam menulis cerita. Para pengamat sastra Inggris juga sangat mengakui hasil karyanya yang berjudul At Sandwich Board dan juga Dial Stone. Dari kedua karya sastra inilah Jacobs diakui sebagai salah satu sastrawan yang paling diperhitungkan di Inggris. Sekarang, mari kita simak sedikit tentang cerita The Monkey's Paw ini. Buku ini menceritakan keluarga White yang sederhana namun bahagia. Suatu hari, keluarga White kedatangan tamu bernama Tom Morris. Tom Morris adalah seorang tentara yang baru saja menyelesaikan tugasnya di India. Ketika sedang berbincang, Tuan White menyinggung tentang cakar monyet. Namun, Tom Morris dengan cepat mengelak dan menyangkal. Dan kemudian dia mengatakan tidak ada yang penting dan tidak ada yang perlu kamu ketahui tentang cakar monyet. Namun, Nyonya White dan Herbert mendesak Tom untuk menceritakan lebih jauh tentang cakar monyet itu. Mereka sangat tertarik untuk mendengar ceritanya. Tom pun akhirnya mengeluarkan cakar monyet yang dia sudah simpan selama ini. Katanya, cakar monyet itu dapat mengabulkan 3 permintaan. Tetapi, ketiga permintaan itu tidak membawa kebahagiaan sama sekali. Tom mengatakan bahwa rekannya, pada saat mereka bertugas di India dulu, telah menggunakan cakar monyet. Dia telah menggunakan 3 permintaannya, dan pada permintaan terakhir,
Dia meminta untuk mati. Kemudian Herbert bertanya pada Tom, "Tom, apakah kamu sudah pernah menggunakan keinginanmu?" Dan Tom menjawab, "Ya." Pada saat itu, Tom berkata dia sangat ingin mobil dengan kecepatan tinggi dan juga uang. Dan ya, Tom mendapatkan keduanya. Namun, harga yang harus Tom bayar sangatlah mahal. Dia kehilangan istri dan anaknya pada kecelakaan mobil. Sesungguhnya, cakar monyet ini hadir untuk mengajari manusia bahwa terkadang ada hal-hal yang tidak perlu kita ubah, dan apabila kita memaksa untuk mengubah, kemungkinan besar hasilnya tidak akan baik. Mr. White akhirnya memecah keheningan dan meminta kepada Tom untuk memberikan cakar monyet kepadanya. Dengan cepat Tom menolaknya. Dia khawatir karena Mr. White adalah temannya dan dia takut jika cakar monyet ini akan membawa kesialan kepada Mr. White dan keluarganya. Tak lama, Tom pun akhirnya berubah pikiran. Dia berkata, "Aku tidak bisa memberikanmu cakar monyet ini, namun pada saat yang sama aku tidak akan melarangmu untuk mengambil cakar monyet ini dariku." Pada akhirnya, keluarga White adalah pemilik cakar monyet selanjutnya. Setelah itu, Mr. White bertanya kepada Tom, "Bagaimana caranya menggunakan cakar monyet ini?" Dan Tom pun menjawab, "Untuk menggunakannya, kita hanya perlu memegangnya di tangan kanan dan menyebutkan keinginan kita." Nyonya White dan Herbert terus-terusan menganggap bahwa cakar monyet ini hanyalah gurauan belaka. Nyonya White bahkan meminta untuk diberi 2 tangan lagi, karena usianya yang sudah tua sangat menghalangi dia untuk bekerja. Tapi seketika Tom histeris dan mengatakan bahwa jangan kalian meminta sesuatu yang tidak-tidak. Ketakutan sangat terlihat jelas di wajah Tuan White saat itu. Ketakutan ini membuat Tuan White menyimpan kembali cakar monyet itu ke dalam sakunya. Mereka akhirnya melanjutkan berbincang dan mereka melupakan tentang cakar monyet itu untuk sejenak. Tanpa sadar, malam semakin larut dan akhirnya Tom memutuskan untuk pergi. Waktu sudah menunjukkan tengah malam dan keluarga White sudah berada di ruang tengah. Mereka semua berkumpul di sana. Herbert mengakui bahwa ceritanya sangatlah mengagumkan. Namun, tidak ada satupun yang dia percaya karena rasanya terlalu aneh jika percaya bahwa cakar monyet bisa mengabulkan permintaan orang. Nyonya White pun setuju dengan Herbert. Namun, Tuan White merasa ragu dengan istri dan anaknya. Dia merasa tidak wajar bagi temannya untuk membohonginya, dan tidak wajar bagi temannya untuk terlihat sangat takut saat mereka membahas tentang cakar monyet. Jadi sebenarnya Tuan White ini cukup percaya dengan apa yang dikatakan oleh temannya, si Tom itu. Tuan White percaya bahwa sesuatu yang tidak masuk akal bisa terjadi kapan saja. Untuk membuktikan kecemasan ayahnya, Herbert kemudian mendesak ayahnya untuk menyebutkan satu permintaan dan melakukannya seperti cara yang sudah dikatakan oleh Tom. Dan karena sangat terdesak, Tuan White akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang diminta anak dan istrinya. Dia mengambil cakar monyet itu, memegangnya dengan tangan kanan, dan berkata, "Aku ingin 30.000 pound sterling." Tidak ada yang terjadi. Mereka menunggu, dan menunggu, namun tidak ada yang terjadi. Tidak ada apa-apa. Yang terasa hanyalah ruangan semakin dingin dan lilin semakin redup. Dan karena malam semakin larut, dan tampaknya tidak akan terjadi apa-apa, istri dan anak dari Tuan White memutuskan untuk naik ke atas dan tidur. Namun Tuan White masih merasa ada yang aneh, sehingga dia memutuskan untuk tinggal di ruang tamu sejenak. Saat Tuan White terduduk sendiri, dia merasakan cakar monyet itu mulai bergerak. Ruangan yang tadinya redup, tiba-tiba berubah jadi gelap, karena semua lilin mati dan ruangan semakin dingin. Dan tiba-tiba, wajah seorang pria muncul di jendela. Tuan White yang ketakutan akhirnya naik dan melaporkan apa yang dia lihat kepada istrinya. Dia mencoba untuk meyakinkan istrinya bahwa cakarnya bergerak, namun setelah mereka tunggu dan mengamatinya dengan lama, cakar itu tidak lagi bergerak. Wah, kira-kira apa ya kelanjutan ceritanya? Apa yang terjadi dengan Mr. White? Apakah mereka mendapat 30.000 pound sterling? Dan bagaimana cara mereka menggunakan kedua permintaan yang masih tersisa itu? Nah, masih ada 4 chapter lagi dalam buku ini, dan kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung datang ke Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha untuk mencari tahu jawaban-jawabannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk ide-ide selanjutnya. Salam literasi. Nyonya White dan Herbert terus-terusan menganggap bahwa cakar monyet ini hanyalah gurauan belaka.
Nyonya White dan Herbert terus-terusan menganggap bahwa cakar monyet ini hanyalah gurauan belaka.